Tok, tok, tok. Assalamualaikum, Ibu Bidan. Waalaikumsalam. Ibu silakan masuk, silakan duduk, Bu. Baik, Ibu. Terima kasih. Iya, Bu. Baik, Ibu datang sini sendiri apa diantar? Saya datang ke sini diantri Ibu sama suami saya itu di depan. Suaminya suruh masuk aja, Bu, nggak apa-apa. Oh iya, baik Ibu. Ini dengan Ibu siapa? Nama saya Ibu Angkin, Ibu. Oh, Ibu Angkin. Baik, Ibu Angkin datang ke sini keluhannya apa, Ibu? Ada yang bisa saya bantu? Gini loh Bu Bidan, saya tuh mau pakai KB implan, tapi saya belum tahu gitu seperti apa. Oh, iya, iya. Baik, saya dengan Bidan Andin yang bertugas di siang hari ini. Saya akan menjelaskan tentang KB implan ya, Bu, ya, yang Ibu ingin ketahui. Baik, Ibu akan saya jelaskan. Jika kurang jelas, nanti Ibu bisa potong pembicaraan saya ketika saya sedang menjelaskan, Ibu. Jika Ibu belum paham. Baik, pengertian dari KB implan itu alat kontrasepsi bawah kulit atau susuk, atau bisa disingkat dengan AKBK, alat kontrasepsi bawah kulit atau implan ya, Bu, ya. Implan ini merupakan alat kontrasepsi yang berupa 1 atau 2 sampai 6 kapsul kecil yang diletakkan di bawah kulit lengan atas tergantung jenisnya ya, Bu, ya. Jadi kapsulnya itu berbentuk lunak, tidak mengganggu atau mempengaruhi klien setelah dipasang kapsulnya ini, tidak hancur di dalam tubuh, karena ini bersifat lentur. Nah, terus ini sangat terlihat di bawah dan alat kontrasepsi implan ini terlihat di bawah kulit ketika sudah dipasang ya, Bu, tidak meninggalkan bekas jika dipasang dan dicabut dengan tepat. Baik pemasangan atau pencabutan ini hanya dilakukan oleh petugas yang berlatih ya, Bu, ya, seperti petugas kesehatan. Nah, ini dicopot atau dipasangnya itu dengan tindakan operasi sederhana. Nah, efektif sekali implan ini untuk 3 tahun untuk 1 sampai 2 kapsul. Dan yang untuk 5 tahun itu untuk yang 6 kapsul. Tapi yang sering digunakan atau yang lazim dipakai itu sekarang yang 1 sampai 2 kapsul itu untuk 3 tahun. Baik, saya jelaskan indikasi dan kontraindikasinya ya, Bu. Sebagian besar perempuan bisa memakai AKBK ini atau implan ini ya, Bu, dengan aman, tapi tidak boleh digunakan untuk ibu yang menyusui kurang dari 6 minggu. Jadi ini tidak boleh digunakan untuk ibu yang sedang menyusui sebelum menyusuinya sesudah 6 minggu. Kalau ibu masih masa nifas juga sekarang ya sebaiknya nanti menunggu setelah bayi berusia 6 minggu ya, Bu. Setelah ibu juga bisa menyusui setelah 6 minggu. Dan implan ini jelas tidak boleh untuk ibu hamil ya, Bu. Dan jika ibu belum menstruasi ditunggu sampai ibu benar-benar menstruasi, karena pemasangan implan ini dipasang saat ibu menstruasi atau sedang haid. Untuk kontraindikasinya tidak boleh digunakan untuk ibu yang terkena kanker payudara atau pernah terkena kanker payudara, dan tidak boleh ibu yang terkena sakit berat seperti hati maupun kuning atau hepatitis, dan tidak boleh untuk ibu yang punya varises berat. Tapi kalau varisesnya ringan itu tidak apa-apa ya, Bu. Dan tidak boleh untuk ibu yang pendarahan melalui vagina yang tidak diketahui penyebabnya. Pada ibu yang minum obat TBC, infeksi jamur, obat anti kejang, atau pasien epilepsis ini juga tidak boleh menggunakan implan ini ya, Bu. Dan kemudian keuntungan dan kerugiannya itu, keuntungannya mudah untuk berhenti, bisa dikeluarkan kapan saja, tapi tidak dikeluarkan sendiri ya, Bu, harus butuh bantuan tenaga medis. Dan bisa kembali subur setelah kapsul ini dicabut, aman bagi semua ibu, atau aman bagi hampir semua ibu. Dan kerugiannya ini itu tadi, Bu, bisa dikeluarkan, tidak bisa dikeluarkan sendiri, jadi harus
butuh bantuan tenaga medis dan bisa mempengaruhi haid, tidak bisa mencegah HIV atau IMS, dan yang hanya bisa mencegah HIV atau IMS itu hanya alat kontrasepsi seperti kondom. Dan ada efek sampingnya itu sebagian tidak berbahaya atau tidak berpenyakit, itu yang sangat umum terjadi itu keluar bercak atau haid ringan, efek samping yang sangat umum terjadi. Ini biasa umum terjadi ya Bu ya. Tidak bahaya kok, dan tidak ada juga yang sangat berbahaya gitu, tidak. Dan ada juga haid yang tidak teratur atau tidak mendapat haid itu tadi yang umum terjadi setelah menggunakan implan ini. Dan efek samping yang jarang terjadi itu seperti sakit kepala, ovarium membesar, pusing, nyeri, payudara, gelisah, mual-mual yang jarang terjadi, tapi ya ini jarang terjadi. Ini hanya efek samping yang hanya ibu tertentu yang merasakan. Nah, ibu jika mengalami efek samping ini, apa yang ibu rasakan? Apa yang ibu lakukan? Nanti kalau saya pusing-pusing gitu, terus saya kayak sakit kepala gitu, saya bisa minum obat ya Bu, kayak paracetamol gitu kan Bu? Ya, betul. Jika ibu mengalami khawatir, ibu juga bisa ganti menggunakan KB yang lain atau menggunakan alat kontrasepsi yang lain. Ya Bu ya. Ada juga yang tidak umum Bu, tidak sering terjadi, berjerawat, gatal-gatal, berubah nafsu makan, rambut rontok atau tumbuh rambut di wajah. Tapi ini tidak umum ya Bu ya. Ini hanya kemungkinan bisa terjadi tapi tidak umum. Jika ibu sudah mantap menggunakan implan ini, dipasang saat haid ya Bu ya. Jadi pemasangannya saat ibu haid hari ke-3 dan sampai hari ke-5. Jadi gimana Bu? Apakah ibu ingin sudah mantap menggunakan kontrasepsi ini, KKBK? Saya kan belum mens ya Bu. Mungkin besok saya mau pasang ini kalau saya sudah mens ya Ibu. Saya datang ke sini lagi. Ya, baik. Nanti kalau Ibu jika sudah haid ingin pasang, Ibu datang lagi aja ke sini ya Bu, atau menelpon saya dulu. Nanti saya kasih nomor WA saya. Baik, Ibu ada yang ingin ditanyakan lagi? Sepertinya enggak sih Bu, saya sudah paham. Baik Ibu, kalau begitu itu tadi yang bisa saya bantu penjelasannya Ibu ya. Baik Ibu, terima kasih ya Ibu atas informasinya. Kalau begitu saya pamit pulang dulu ya Ibu. Terima kasih. Assalamualaikum. Ya Ibu, terima kasih sudah berkunjung di klinik saya Bu ya. Waalaikumsalam, hati-hati di jalan.